Yakobus 1 ayat 26 berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Orang yang rajin ibadah, rajin ke gereja, baca firman, berdoa, menyembah, tapi kalau tidak menjaga lidah, semuanya menjadi sia-sia. Yesus berkata, kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan pada hari penghakiman, yaitu ketika kita berhadapan dengan Allah. Matius 12 ayat 36 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yesus mengatakan demikian kepada kita semua, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata sia-sia di hadapan Allah. You will be held responsible for your words. Kita harus belajar untuk mengekang lidah. Tidak semua hal harus kita bicarakan, tidak semua hal harus kita sampaikan. Kalau kita ngerti bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia kita di hadapan Allah, kita harus belajar untuk tidak bicara yang sia-sia. Ketika anak-anak saya suka bercanda dan asal bicara, saya sering sekali bilang gini, jangan ngomong yang sia-sia. Dan mereka selalu ketawa karena saya sering sekali bicara seperti itu. Tapi karena saya mengerti kebenaran ini bahwa Yesus berkata kepada kita dalam Matius 12 ayat 36, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Artinya, di hadapan Tuhan, perkataan kita adalah ibadah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita ingin hidup kita baik, kita harus menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Kita harus menguasai lidah kita, karena perkataan kita akan menentukan hidup kita. Kalau kita ingin masa depan yang baik, hidup yang baik, kita harus menjaga perkataan kita tetap baik. Mulut yang tidak dijaga membuat kita berdosa. Mazmur 39 ayat 2a berkata, pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Sayang sekali kalau kita sudah jaga hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, kita menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi kita lupa satu hal ini, menjaga lidah. Berapa banyak kita yang mungkin seringkali asal kemerucut bahasa Jawanya, asal ngomong aja, asal cuap aja, spontanitas, dan kita melukai orang. Kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas dan ternyata itu menggagalkan semua ibadah kita. Matius 15 ayat 11 Yesus berkata gini lagi, dengar dan camkanlah ini. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Perkataan mulut yang tidak dijaga bisa membuat kita berdosa. Mulut kita juga bisa jadi sumber masalah. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Kalau kita nggak mau menghadapi banyak masalah, mari jaga lidah dan bibir kita. Berapa banyak orang yang dapat masalah gara-gara salah bicara. Dan kita seringkali gampang aja bilang, sorry, lidah tidak bertulang. Justru kalau kita ngerti lidah itu tidak bertulang, kita harusnya tidak bicara sembarangan. Karena perkataan yang sudah dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Hati yang sudah dilukai sulit diobati.